Kalau di podium kan kita bisa berpegangan, jangan jatuh kan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Ibu Latifah sebagai ketua moderator, Pak Dede macan, jadi bajunya itu macan. Saya perhatikan baju, oh macan. Semuanya Pak Saiful Huda dan Ibu Sekjen, Pak Jimli, dan semuanya lah. Terima kasih kesempatan ini. Sebenarnya saya hadir di sini, cucu saya marah gitu kan, kumpul dari semua. Biasanya Sabtu kita macam-macam lah acara makan sama-sama. Saya minta izin tadi. Bicara pendidikan, kita tidak bisa, anggaran pendidikan kita tidak bisa berdiri sendiri, karena ini saling kait-mengkait. Kalau kita bicara anggaran, berarti kita bicara kemampuan ekonomi bangsa. Tapi kemampuan ekonomi bangsa juga sangat tergantung kepada sumber daya manusia bangsa. Ini saling mengkait ini. Yang mana dulu? Tapi bukan hanya itu. Orang mengatakan, iya, kita perlu infrastruktur supaya ekonomi bangsa jalan sebagainya. Pak Prabowo bilang, pertahanan penting. Tanpa pertahanan tidak ada yang bisa maju. Semua penting. Datang kesehatan, bagaimana Anda bisa ekonomi jalan kalau sakit-sakit? Jadi kita tidak bisa egois berbicara tentang anggaran hanya pendidikan. Tapi kita bicara secara keseluruhan, sehingga apa yang kita bisa lakukan untuk tujuan ini. Pendidikan adalah suatu nama, tapi tujuannya ialah bagaimana meningkatkan sumber daya manusia Indonesia ini. Semua negara maju, semua bicara tentang pentingnya sumber daya manusia. Cina maju, yang pertama diajukan pendidikan. Jepang maju, yang pertama pendidikan. Korea maju, dasar pendidikan. Jadi pendidikan memang dasar daripada semua, tapi mempunyai korelasi antara semuanya. Tidak ada yang bisa berdiri sendiri atas hal tersebut. Apa yang dikeluhkan tadi tentang bagi-bagi anggaran, sebenarnya itu cara untuk mengatasi kesulitan. Bahwa negara ini sulit. Karena itu, ya supaya anggaran dipenuhi sesuai 20%, maka dibagi-bagilah sebelumnya bukan masukkan pendidikan. Sebenarnya juga terjadi di awalnya. Pada saat Undang-Undang nomor 20 itu, ya sebagai lanjutan daripada Undang-Undang Dasar 31, dalam Undang-Undang Dasar 31, satu-satunya angka yang ada hanya angka pendidikan. Yang lainnya normatif. Tapi yang ada angka pasti adalah pendidikan. Dan tidak banyak negara yang memasukkan, hanya 3 negara di dunia ini yang ada angkanya pendidikan itu. Kita ikut itu. Kalau tidak salah Argentina, Taiwan, kawan-kawan. Jadi angka minimum lagi, artinya bisa lebih, tidak boleh kurang. Jadi sedikit sejarah ini. Itu tahun 2003. Saya ikut sebagai Menko Perekonomian untuk di DPR hadir dalam diskusi debat panas bagaimana kita menyetujui Undang-Undang nomor 20 ini. Akhirnya dicapai persetujuan. Tapi dalam pelaksanaannya tahun 2005 mulainya, itu pemerintah tidak bisa mencapai 20%. Hanya 11%. Tahun berikutnya 11 lagi, 12. Diusahakan sebanyak, tidak bisa dicapai. Akhirnya diancam. Bukan diancam. DPR. Kalau tidak dicapai 20%, pemerintah bisa di-impeach. Karena ini undang-undang dasar tidak dilanggar. Harus dicapai 20%. Wah, bagaimana jatuh pemerintah ini? Dan tidak ada pemerintah yang bisa mencapai itu. 20%. Kalau undang-undang nomor 20 itu diperlakukan dengan betul. Maka saya hitung
Apa yang bisa mencapai 20%? Oh, ternyata di undang-undang itu ada mengatakan guru di luar anggaran itu. Padahal guru jelas untuk pendidikan. Jadi karena itu pendidikan, saya bilang ada unsur infrastruktur pendidikan, sekolah dan sebagainya. Ada guru yang paling penting, ada sistem kurikulum, dan ada murid. Kan di situ 4 faktor di pendidikan itu. Objeknya murid, siswa, mahasiswa. Guru dikeluarkan dari undang-undang pendidikan. Maka sampai akhir hayat pun tidak mungkin dicapai 20%. Maka kemudian dengan segala pendekatan, pembicaraan dengan PGRI macam pasti daerah, maka masuk ke MK bahwa guru harus masuk dalam anggaran pendidikan. Langsung 2006 langsung dicapai 21%. Itu sejarah anggaran pendidikan itu. Bagaimana mencapai 20%? Karena 3 kali kita melanggar Undang-Undang Dasar bisa di-impeach. Karena itulah maka di guru masuk langsung mencapai 20%. Itu sejarahnya sehingga bisa dicapai itu. Jadi sebenarnya anggaran terbesar dari pendidikan itu adalah guru. Jadi guru 9% dari APBN itu adalah gaji guru. Ini juga tadi secara lalu, kenapa saya tolak moratorium guru itu? Sederhana aja, saya itu hanya urusan 10 menit. Jadi mengatur negara ini tidak perlu panjang-panjang. Saya cuma tanya sejak pada suatu pertemuan, berapa jumlah guru Indonesia? Bilang sekitar 2.100.000 lah gitu. Oke, 2 juta ya. Guru mengajar berapa lama? Ada yang bilang, ya kira-kira 30 tahun. Oke, berarti tiap tahun ada pensiun 3,3%. Murid bertambah berapa? Kan jumlah penduduk murid itu 1,5% murid bertambah tiap tahun. Karena penduduk bertambah 1,5%. Jadi 4,8% harus guru ditambah. Karena itu oke, kalau mereka 200.000 berarti 100.000. Mulai sekarang besok kasih tahu bahwa kasih guru 100% per tahun. 10 menit selesai persoalan. Tidak perlu ada seminar begini untuk menambah itu. Itu kan sederhana aja. Karena kalau tidak ditambah 100.000 per tahun, maka sekolah akan kosong isi gurunya. Karena mesti pensiun dia. Nah, itu sedikit bagaimana mengatasi pendidikan. Tidak perlu repot-repot amat sebenarnya. Ya. Jadi, tapi sama juga. Kenapa kabupaten selalu bertambah? Iya ini. Ongkos yang besar kabupaten provinsi. Moratorium tidak boleh tambah-tambah lagi. Sudah tidak tertulis sampai sekarang moratorium berjalan. Karena memang tidak penting untuk menambah terus kabupaten, menambah provinsi terus menerus. Nah, di belakang daripada semua pendidikan itu ada orang, the man behind the gun. Kalau perusahaan CEO, tadi katakan CEO. Dari daftar, saya tadi pagi kebetulan coba cari, siapa Menteri Pendidikan selama ini? Menteri Pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Orang hebat, Dewan Taman Siswa. Itulah cikal bakal daripada prinsip pendidikan kita. Ada Pak Sumantri, ada Syarif Tayyip, ada Daud Yusuf, Fuad Hasan, semua orang hebat di bidang pendidikan. Ada Pak Yuwono, ada Malik Fajar, semua ahli-ahli pendidikan. Ada Muhajir, ada Pak Nuh, rektor ITS, ada Anis, direktur Pramedina, ada kemudian Pak Nadiem, Mas Nadiem, yang tidak punya pengalaman pendidikan, tidak pernah datang ke daerah, jarang ke kantor. Minta maaf Sekjen. Bagaimana bisa? Kedua, yang pertama, suka rubah-rubah nama, ini kementerian. Mula-mula Kementerian Pengajaran, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kebudayaan, ada Diknas kemudian sekarang paling panjang.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi. Luas sekali, banyak sekali dipimpin orang yang jarang ke kantor. Bagaimana bisa jadi pendidikan ini? Minta maaf ya, karena saya minta ketemu di apartemen. Saya katakan aja supaya yang depan jangan lagi begitu pilih menteri. Ya, untuk hal tersebut. Karena bagaimana berapa anggaran dikasih? Kalau CEO-nya begini, bagaimana bisa jadi? Kalau saya punya perusahaan, yang pertama saya siapa di dirut yang terbaik, bukan berapa anggarannya, dirutnya gimana itu, CEO-nya gimana, baru kita bicara program, baru kemudian bicara anggaran. Anggaran itu yang ketiga, bukan pertama. Orang dulu, apa programnya, apa yang mau dicapai, baru berapa anggaran untuk itu. Bukan anggaran baru kita cari bikin program, bukan, jangan terbalik. Apa yang ingin capai? Jadi sejarah pendidikan di Indonesia memang selalu berubah-ubah di bidang pendidikan ini. Jadi tidak bisa mempunyai pendidikan dasar, tapi prinsip pokoknya ialah kita ingin anggaran ekonomi kita susah itu, pahami dulu itu. Utamanya, jadi apapun kita mau gugat hari ini, Sri Mulyani akan tetap aja ketawa-ketawa, ya silakan aja gugat. Tapi tidak ada uangnya mau apa. Suruh pinjam lagi, di mana pinjamnya lagi, siapa yang bayar bunganya. Jadi dalam keadaan situ, maka yang harus kita lakukan ialah bagaimana efektivitas anggaran, bukan menggugat anggaran. Bagaimana kita negeri ini efektifkan anggaran yang ada. Kedua, sebenarnya sekarang masyarakat sudah berubah, khususnya di kota. Di kota yang saya kira lebih banyak anak sekolah swasta daripada negeri. Saya tanya tadi Pak Jimli, berapa cucu? 7. Berapa sekolah negeri? Tidak ada. Sama saya, 15 cucu. Tidak ada satu sekolah negeri. Al-Ishala, Al-Ashala, Al-Amila, macam-macam lah. Satu hari saya bilang sama anak saya, anakmu itu sekolah pasti SD negeri di sana. Anaknya ketawa, yang menangis ibunya. Wah, nanti kalau nakal, ya nakal juga satu pelajaran, biar nakal-nakal sedikit lah. Tapi tidak ada yang. Jadi sebenarnya masyarakat itu bisa bayar sebenarnya selama baik. Jadi biarlah makin banyak swasta. Sekolah yang terkenal di dunia juga swasta juga, Harvard, apa, Stanford, swasta semua. Waduh, minta maaf mau minum. Nah, jadi memang kalau dari sikap kita nih angka apa saja rendah. Di PISA tahun 22 kita nomor 66 dari 61. Saya bilang sudahlah. Tapi intinya sebenarnya saya ini konservatif sekali dalam pendidikan, konservatif. Walaupun saya ngurus pendidikan sejak dulu sampai sekarang. Saya Dewan Penyantun barangkali 8 universitas. Saya punya pendidikan ada 10 ya, SD sampai kadang-kadang perguruan tinggi. Macam-macam, saya ngerti. Saya trustee Dewan Penyantun di Oxford. Jadi ngerti pendidikan itu gimana mereka berjalan. Nah, saya tadi bilang sama Pak Jalil, kalau bicara pendidikan jangan contohin Finland, jangan contohin Singapura. Mereka penduduknya 5 juta, income per kapitanya 70.000. Kita penduduk 280 juta, income per kapita 4.500. Jauh sekali. Jadi kalau bicara pendidikan di sana mau merdeka, silakan. Karena mau bicara kimia ada labnya, mau bicara fisika ada labnya, mau olahraga ada olahraganya, mau apa ada semuanya. Di Amerika, di Singapura, di Finland apalagi.
Tapi kita belajar dari India, bisa belajar dari Cina, dari Korea. Kenapa India? Hampir semua perusahaan besar di Amerika CEO-nya dari orang India. Mau Microsoft, mau Twitter, dari India semua. Nanti wakil presiden menjadi presiden Amerika, Kamala Harris, itu ibunya India. Perdana Menteri Inggris dulu India. Wali kota London di India. Berarti something di sana di India itu pendidikan hebat. Cina kenapa maju? Pendidikannya. Jadi jangan tir-tir. Kita belajar ke sana. Jadi nanti Pak Sekjen kalau kirim orang studi banding Pak DPR, jangan ke Finland. Jangan ke Finland, jangan ke Swedia. Nggak ada gunanya itu. Mimpi aja di situ. Pergi di Cina, pergi di Korea, pergi di Jepang, pergi di India. Dan apa inti di sana? Ujian nasional. Anda boleh lihat di sana kalau waktu ujian. Inilah saya konservatif. Anak itu, kita semua pernah sekolahan. Kapan kita belajar? Kan kalau mau ujian. Ya kan? Kalau tidak ada ujiannya, kapan belajarnya? Sebuah kampus merdeka, kurikulum merdeka, apa merdeka? Tidak merdeka aja tidak belajar, apalagi merdeka. Dibantah kiri kanan, enggak saya bilang. Kita konservatif aja karena menghadapi 70.000 siswa. Bagaimana Anda merdekakan 70.000 siswa? Tidak mungkin itu. Jangan tiru satu sekolah di sini Cikal atau apa dan bikin kurikulum merdeka, tiba-tiba seluruh Indonesia mau dimerdekakan kurikulumnya. Hebat. Akibatnya beginilah. Dia Cina, dia India. India itu orang gemetaran kalau biar aja dulu. Saya bilang biar aja dan itu stres kalau menikah. Berapa sih stres paling tinggi 1%. Tapi lebih stres lagi kalau tidak ada kerjaan. Kita memang luar biasa ide. Bikin SMK, 15.000 SMK sekarang di Indonesia. 10.000 swasta, 5.000 pemerintah. Tapi 75% KD di lapangan golf di tamatan SMK. Siapa main golf boleh tanya, saya setiap kali kau tamat apa? SMK. 75% dari 4 KD, 3 tamat SMK. Itu artinya yang mana salah? Ekonomi salah atau pendidikan salah? Dua-duanya salah. Ekonomi kita tidak berkembang, akhirnya mereka sekolah SMK tidak ada kerjaan. Atau mereka tamat asal tamat sehingga tidak bisa bekerja mengembangkan ekonomi. Jadi itulah yang terjadi kemudian dari sisi pandang kita semuanya. Jadi soal anggaran, kembali ke anggaran. Oke, anggaran penting. Saya setuju. Tapi ini juga konsekuensi daripada otonomi daerah. Tadi paling banyak ke daerah. Iya, karena itu kita sistem otonomi daerah. Itu pun otonomi juga pindah-pindah. Dulu SD, SMP semua ke provinsi, kabupaten. Sekarang SMA naik ke provinsi. Akibat ketidakmampuan. Jadi memang ini perlu seluruhnya. Jadi kita tidak bisa bicara hanya anggaran saja. Anggaran, sekali lagi kita bicara anggaran. Sejarahnya bahwa pendidikan sangat penting, semuanya selalu begitu. Tidak ada negara apalagi kita maka tidak penting. Karena itu semua kementerian, tokoh-tokoh pendidikan selalu memimpin pendidikan ini. Begitu menterinya tidak ngerti pendidikan dan malas lagi urus pendidikan, kacau lah semuanya. Saya kira Pak Sekjen lebih tahu dari saya tentang keadaan. Nah. Jadi itulah yang kita, jadi untuk pemerintah akan datang, tolonglah dipilih menteri betul yang ngerti pendidikan. Yang ngerti pendidikan. Kalau tidak ngerti beginilah, mau berapa, mau sekian beratus triliun dikasih, akan hancur-hancuran. Kalau tidak ngerti pendidikan.
Sama saya di perusahaan, kalau tidak ngerti tentang teknologi, dikasih teknologi, dia akan aut-autan. Inilah yang perlu kita jadi, bukan hanya anggaran diperbaiki, orang yang melaksanakan anggaran juga harus lebih diperbaiki. Percuma kita bicara anggaran sekian-sekian tanpa orang yang memanage anggaran itu dengan baik. Ini keluhan semua orang. Ya. Jadi tanpa itu maka kita akan tidak bisa. Nah kemudian anggaran itu memang harus, saya setuju ada standar-standar yang baik. Walaupun standar yang paling tinggi ongkosnya itu bukan pertahanan UII yang saya ketuanya dan bekas rektornya Pak, karena mahasiswanya masih kurang. Karena ada di luar negeri semua, dikasih beasiswa semua. Tapi oke. Jadi kalau kita lihatnya, pendidikan itu kan seperti saya ulangi tadi, terdiri dari 4 prasarana, infrastruktur pendidikannya, bagaimana sekolah-sekolah, macam sekolah, gurunya bagaimana, kurikulumnya bagaimana, dan muridnya bagaimana. Saya Dewan Penasihat PGRI. Salah ketemu PGRI dan guru selalu yang bicarakannya satu, honor, gaji, tidak pernah bicara tentang mutu pendidikan. Saya pernah di pertemuan besar, saudara ini semua bicara di sini, datang hanya bicara honor, tidak pernah membicarakan kepada kita semua bagaimana mutu pendidikan yang Anda capai. Itulah sebabnya semua guru menolak ujian nasional karena tidak mau diuji. Sebenarnya diuji guru itu. Kalau oleh siswanya tidak lulus, itu berarti gurunya kurang baik mengajar, tidak mau ketahuan, tidak mau mengajar. DPR juga suka menolak. Mau apa tanpa ujian nasional di sekolah pinggiran itu? Akhirnya kesalahan terbesar pernah dicapai dalam pendidikan ialah pada dongkrak angka. Zaman Golkar zaman dulu. Supaya lulus kelihatan 100%, padahal angka 4 jadi ke 6. Itulah korupsi terbesar pendidikan. Bahwa ada aturan kalau di Kondari, di Sulawesi Selatan, di Jawa 6, maka di Kendari 4 kasih 6 juga supaya kelihatan hebat. Itulah kebohongan terbesar dalam pendidikan. Dan saya koreksi itu dengan ujian nasional. Kembali, bukan baru sebelum ujian nasional, dulu juga ujian nasional. Itulah yang bisa mengkoreksi semuanya. Itulah bisa mengkoreksi ketimpangan timur dan barat. Yang paling tidak seimbang antara luar Jawa pendidikan ini. Karena itu salah satu program dulu saya lakukan, barangkali ada masih ingat. Pertukaran kepala sekolah. Kepala sekolah di Jawa yang baik saya kirim menjadi kepala sekolah di Maluku, di Sulawesi, di Sumatera. Kepala sekolah dari daerah itu menjadi wakil kepala sekolah di Jawa yang baik. Semua terkejut bahwa yang hilang adalah semangat belajar. Karena dibiarin aja. Yang penting lulus 100%, lulus 100%. Pada waktu ujian nasional pertama tidak boleh ada naikkan, ada sekolah yang lulus hanya 20%. Itulah baru kita tahu mutu itu. Anggaran yang tidak perlu banyak. Hanya akan dia belajar. Jadi solusi belajar itu pendidikan bukannya anggaran, tindakan sistem yang konsekuen. Dan sekali lagi saya katakan kepemimpinan dan semua bidang pendidikan itu. Kalau kepemimpinannya seperti ini, mau apapun tidak akan pernah jadi pendidikan ini. Dan dosa besar untuk kita semua. Kedua, tentunya pendidikan ini Pak DPR. Jangan dipotong-potong di semua tempat. Dipotong di DPR sekian, dipotong di daerah sekian, akhirnya yang jatuhnya sekian saja. Guru juga kadang-kadang suka potong, karena melihat bupati potong, dia potong juga. Jadi berbagai sistem. Alhasil kalau kita bicara anggaran, yang kita perlu efektivitasnya. Jangan harap Menteri Keuangan bisa tambah. Saya tahu
keadaan sekarang tidak mungkin dia tambah. PU menjerit minta tambah. Sosial menjerit minta, semua minta tambah. Akhirnya artinya tambah utang. Utang sudah kelebihan. Sudah hampir 10.000 triliun. Jadi mari kita bicara bagaimana uang yang ada diefektifkan. Dan butuh orang yang baik, yang pintar untuk efektif itu. Kedua juga, kita kurangi biaya administrasi. Kurangi aja. Saya kemarin minggu lalu bicara di muka 200 pendidikan guru. Di tiba-tiba saya di Makassar, mereka ada konferensi guru. Saya bicara hal yang sama. Sekarang ini guru memang bahaya. Murid bisa lebih pintar daripada guru. Jadi saya bilang sudah. Kalau zaman dulu murid mendengar guru, sekarang guru harus mendengar murid. Artinya murid mempresentasi, karena gampang semua data. Saya tadi pagi untuk bicara ini saya cuma 10 menit putar-putar komputer, tahu semua siapa menterinya, berapa anggarannya, sudah kita bicara saja. Nah, semua itu pendidikan harus dirombak seperti itu. Apalagi nanti kalau AI, artificial intelligence, murid bisa tahu apa semua yang belum diketahui guru. Jadi bagaimana merombak itu semua, bagaimana mengikuti semua itu. Tapi apapun prinsip yang benar, bahwa guru mendidik anak murid, mengajarkan sesuatu. Itulah yang ingin saya sampaikan dalam sesuatu ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Terima kasih Pak JK.